Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmatnya kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita di mata pelajaran akhlak. Kita sudah memasuki adab yang kedua, yaitu al-amal bil ilmi wa bu'danil ma'asi. Alhamdulillah, kita sudah sekarang menginjak ke pertemuan yang ke-11. Masih tersisa kurang lebih 3 atau 2 pertemuan lagi sebelum antum semua dan alhamdulillah semua mengikuti ujian akhir semester. Tapi silakan kita buka halaman 36. Kemarin sudah kita tutup dengan perkataan Imam Syafi'i. Sekarang buka halaman 36. Berkata Imam Ibnul Munada. Nah, beliau mengatakan inna lil hifdzi asbab. Sesungguhnya hafalan itu memiliki sebab-sebab yang bisa menguatkan hafalan itu sendiri. Minha ihtisyamul munaqis jumlatan ay istinabu wal ma'asi. Di antaranya adalah merasa atau merendahkan hati. Ihtisyamul munaqis atau munaqis adalah merendahkan hati jumlatan secara keseluruhan. Yang artinya adalah ijtinabul ma'asi, yaitu menjauhi maksiat. Wadzalika annal mar'a idza zajara nafsahu wa aqbala ila Allah bil muwafaqati wa'at udunuhu wasfan min ar-rain dihnahu. Dan maknanya adalah bahwasanya seseorang jika dia zajara nafsahu, mampu mengendalikan hawa nafsunya, wa aqbala ila Allah, dan dia datang atau menuju kepada Allah dengan muwafaqah, yaitu menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya, wa'at udunuhu, maka telinganya akan wa'at itu artinya menyerap ilmu yang dia dengar. Wasfan minar dihnuhu, dan otaknya, pikirannya akan terjauhkan dari roin dihnu pikiran. Roin itu nanti dijelaskan apa itu roin. Warrainu ma yuqtil qalba min ghashawatil ma'asi. Roin adalah apa yang menutupi hati berupa ghashawatil ma'asi, selaput atau kabut maksiat. Dalam hadis yang lain juga disebutkan apa? Jika seorang melakukan kesalahan atau maksiat, maka dalam hatinya akan terdapat roin, yaitu titik hitam gitu ya. Kalau tidak dia melakukan maksiat lagi, maka tambah lagi titik lagi, dan seterusnya. Kalau dia melakukan terus, maka lama-lama hatinya akan tertutup dengan titik-titik hitam itu tadi. Itu namanya roin. Dan juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kallabal rana ala qulubihim makanu yaksibun, dan sesungguhnya atau bahkan hati-hati mereka atau amalan yang telah mereka lakukan telah menutupi hati-hati mereka. Rona, menutupi, membuat kabur, seperti itu. Walidzalika yanbaghi 'ala thalibil ilmi ay yaftaqida ahwala nafsihi. Maka oleh karena itu selayaknya bagi seorang penuntut ilmu untuk yaftaqida. Apa itu yaftaqida? Iftaqada yaftaqidu, artinya ya dia merindukan keadaan atau kondisi dirinya. Jadi mencari-cari kondisi dirinya, bagaimana kondisi dirinya pada saat itu. Caranya diantaranya wa ayyuhasibaha wa yasjaroha
idza hammat bima'siyatin, di antaranya bentuk dia rindu, bentuk dia mencari-cari kondisi dirinya di mana pada saat itu, maka yang pertama adalah dia melakukan muhasabah, kemudian melakukan zajar, itu mencela, mengendalikan. Kan sudah tadi zajar, mengendalikan dirinya, hawa nafsunya, ketika dirinya, hawa nafsunya itu hammat, ingin untuk bermaksiat, melakukan maksiat. Nah, wa ayyahdar khida'an nafsi wa wasawisa syaitan, dan agar waspada terhadap tipu daya hawa nafsu dan juga waswas dari syaitan. Itu dari bentuk kita rindu, bentuk kita sayang kepada diri kita masing-masing. Kemudian wahunaka irtibatun wasiqun bainal ilmi wal amal, dan di sana ada ikatan yang sangat kuat, irtibat wasiq yang kuat antara amal dan antara ilmu dan amal. Wabihima tadhurun nafsu min adroniha. Nah, dan dengan keduanya amal dan ilmu, tadhurun nafsu, jiwa akan suci, akan bersih dari apa? Jiwa kita akan bersih dari adroniha, dari kotoran-kotorannya, dari maksiat-maksiat, dari hal-hal yang menutupi pikiran kita, menutupi hati kita yang berupa roin tadi. Nah, wa asaruhuma fi tazkiyatin nafsi wa taharatiha ka asaril ma fi tadhhiril badani, dan pengaruh keduanya yaitu ilmu dan amal dalam tazkiyatun nafsi dan juga taharanya, mensucikan jiwa, seperti pengaruh air terhadap tadhhiril badan, atau seperti pengaruh air untuk ketika membersihkan badan kita. Dengan air kita bisa membersihkan badan kita. Nah, begitu juga dengan ilmu dan amal akan membersihkan jiwa kita dari hal-hal yang tidak baik, sombong, kemudian ujub dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menamakan ilmu dan ibadah itu sebagai hayat, kehidupan. Waqad samallahu al-ilma wal ibadah hayatan. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan juga Rasulnya idza da'akum, ketika Allah dan Rasulnya itu menyuruh kalian, mengajak kalian lima yuhyikum, kepada sesuatu yang mampu memberi kehidupan bagi kalian, yaitu apa yang Allah dan Rasulnya suruhkan, ya ibadah dan juga ilmu dan ibadah itu yang memberi kita kehidupan. Kemudian halaman selanjutnya, halaman 37, fal ilmu alladhi yantafi'u bihi sahibuhu fil akhirah wa ma sahabahu al-amal wa huwal ilmul baqi. Maka ilmu yang bermanfaat untuk pemiliknya ketika di akhirat nanti adalah ilmu yang sahabahul amal, ilmu yang disertai dengan amalan, dan itulah ilmu yang baqi, ilmu yang kekal. Jadi ketika kita sudah belajar tajwid, fikih, akhlak dan sebagainya, amalkan ilmu tersebut. Nah, itulah ilmu yang kekal, bukan hanya pengetahuan saja, tapi diamalkan. Dan dari Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahala. Nah, ilmu itu memanggil amal. Hatafal ilm, hatafa dari kata hatif, teleponnya atau handphone, hatif. Jadi hatafa memanggil tapi dengan berteriak. Jadi ilmu itu memanggil amalan. Fa in ajabahu, ketika amalan tersebut ajaba, memenuhi panggilan dari ilmu, maka ilmu akan tetap berada di dalam diri seseorang tersebut. Tapi kalau amal tidak menjawab panggilan dari ilmu, maka
ilmu itu akan irtahala, akan pergi dari diri seseorang. Nah, itu kata Ali radhiyallahu anhu. Kemudian dari Habib bin Ubaid Ar-Rahabi rahimahullah, beliau mengatakan ta'allamul ilma wa'kiluhu wantafa'u bih wa la ta'allamu litajammalu bihi fa innahu yushaku in tala bikumul umur ay yatajammala bil ilmi kama yatajammalu ar-rajulu bi thawbihi. Nah, carilah ilmu, ta'allamul ilma wa'kiluhu, dan pahamilah ilmu tersebut, wantafa'u bih, dan ambillah manfaat dari ilmu tersebut. Wala ta'allamuhu, dan jangan kalian menutup ilmu agar apa? Yatajammalu bihi, untuk hanya berhias diri dengan ilmu tersebut, agar dikatakan apa? Dia seorang yang berilmu hanya untuk wawasan saja, tidak boleh. Fa innahu yushaku in tala bikumul umur, karena jika kalian diberikan umur yang panjang, tala bikumul umur, diberikan umur yang panjang, ayatajammala bil ilmi, kalian akan dihiasi dengan ilmu tersebut. Jika kalian apa? Jika kalian memahami dan juga mengamalkan ilmu itu. Nah, kita akan dihiasi dengan ilmu yang kita punya. Tentunya jika kita mengamalkan ilmu tersebut. Kama yatajammalur rajulu bisawbihi, sebagaimana seseorang yang berhias dengan pakaiannya. Dan kemudian dari Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, beliau mengatakan la yazalul alim jahilan bima alim hatta ya'mala bihi fa idza amila bihi kana aliman. Nah, senantiasa itu orang yang berilmu, al-alim, akan disebut atau akan dianggap jahil. Dia orang yang bodoh bima alim, dengan apa yang dia sudah ketahui. Jadi walaupun dia misalnya sudah belajar ini, belajar itu, dia akan tetap disebut jahil, orang yang tidak tahu. Sampai kapan? Hatta ya'mala bihi, sampai dia mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui. Fa idza amila bihi kana aliman. Kalau dia sudah mengetahui, sudah mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui, maka baru dia disebut sebagai orang yang alim, orang yang berilmu. Kemudian dari Bishr bin Ibn al-Haris, dia mengatakan al-ilmu hasan, ilmu itu kebaikan, liman amila bihi, bagi orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Man lam ya'mal ma adarrahu. Nah, kalau dia belum mengamalkan ilmu tersebut, maka ilmu tersebut menjadi sesuatu yang sangat, atau sesuatu yang paling membahayakan bagi dirinya, sebagai hujah bagi atas dirinya nanti di hari kiamat. Kemudian dari Malik bin Dinar, innal alim idza lam ya'mal bi ilmihi zallat mau'idatuhu anil qulub kama tazullu al-qitratu anis safa al-hajarul amlas. Nah, sesungguhnya orang yang berilmu, jika dia belum mengamalkan ilmunya, zallat mau'idatuhu anil qulub, pelajaran, faedah, nasihat-nasihat dari ilmu itu zallat, akan hilang dari hatinya. Sebagaimana tazullul qitratu, tetesan air itu akan mengalir melalui apa? Anis sofa, dari sofa. Sofa itu batu al-hajar amlas, batu yang sangat halus. Ketika antum lihat di sungai atau ada di depan rumah antum ada batu yang halus, ketika dijatuhi air, ya, air itu apa? Langsung turun ke bawah, enggak menyerap, batu tersebut tidak menyerap air yang menetes kepada dia. Nah, itu perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian di halaman terakhir, untuk buka halaman 39, kita tutup pembahasan adab yang kedua ini dengan wasiatnya Imam Ghazali rahimahullah kepada para penuntut ilmu. Beliau mengatakan, "Lau qara'tal ilma mi'ah sanah wa jama'ta alfa kitabin la takuna musta'indan li rahmatillahi ta'ala illa bil amal."
kalau seandainya engkau membaca ilmu sampai 100 tahun lamanya, wa jama'ta alfa kitab, dan kalian atau engkau mengumpulkan sampai ribuan kitab, la takuna musta'id, dan engkau niscaya engkau tidak akan menjadi orang yang siap untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apa? Kecuali dengan amalan. Jadi hanya kita mengetahui, hanya wawasan saja itu tidak cukup. Harus dengan amalan. Liqaulihi ta'ala wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah manusia itu memiliki apa-apa, mendapatkan apa-apa kecuali apa? Kecuali dari apa yang dia usahakan, illa ma sa'a. Kecuali apa yang dia usahakan. Yang dia usahakan berarti apa? Amalan, bukan ilmu itu sendiri. Tapi apa? Tapi seberapa banyak ilmu yang sudah dia amalkan. Kemudian firman Allah Ta'ala yang lain, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Rabbnya dengan keadaan yang baik, maka beramallah dengan amalan yang soleh. Bukan apa di sini? Bukan berilmu, tapi apa? Beramal. Kata Allah, suruh beramal. Falyamal, bukan falya'lam. Tapi suruh falyamal, suruh beramal di sini. Dan amalan tentu saja tidak bisa kita amalkan kecuali kalau sudah kita mengetahui tata cara ilmu dari amalan tersebut, yaitu dengan ilmu. Kita harus punya ilmu dulu. Tetapi kalau hanya punya ilmu tidak diamalkan, maka tidak dapat keutamaan dari ilmu tersebut. Nah, dan dari nasihat-nasihat beliau yang berupa anjuran untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan agar bermanfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat adalah, kata beliau, i'lam anna ilman la yub'iduka al-yawm 'anil ma'asi. Ketahuilah bahwasanya ilmu itu tidak akan menjauhkan dirimu dari maksiat, wala yahmaluka 'ala ta'ah, dan juga tidak akan membawamu untuk berbuat taat, walan yub'iduka ghadan 'an nar jahannam, dan ilmu itu tidak menjauhkanmu dari api neraka. Wa idza lam ta'mal yawm, dan jika engkau tidak mengamalkan ilmu pada hari ini, walam tadarok al-yawm al-ayyam al-maudiyah, dan engkau tidak mengoreksi, memperbaiki hari-hari yang telah lalu, taqulu qadan yaumal qiyamah, niscaya engkau nanti pada hari kiamat akan mengatakan apa? Bagaimana dalam firman Allah, farji'na na'mal sholihah. Ya Allah, kembalikanlah kami kepada dunia agar kami na'mal sholihah, mengamalkan amalan soleh. Barakallahu fikum. Ma'akum an-najah wa taufiq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.